Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Kalau ibu bilang, bagaimana kabarnya anak-anak? Kalian bisa menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Bisa dipahami? Baik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, kalian semua hebat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin doa. Baik, untuk selanjutnya akan ibu absen terlebih dahulu ya. Miswa. Nah, semua hadir ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk memulai pembelajaran. Sebelumnya, apakah masih ada yang ingat dari pembelajaran yang ibu sampaikan di minggu lalu? Nah, betul. Minggu lalu kita membahas tentang wudhu. Nah, untuk saat ini kita akan membahas materi tentang sholat fardu. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu pengertian dari sholat fardu? Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang rukun sholat. Rukun sholat itu sendiri yaitu merupakan bagian dari sholat yang harus dilakukan. Jika salah satu dari rukun sholat tersebut tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan, maka sholatnya akan tidak sah. Nah, di antaranya yang pertama kita harus niat. Nah, dalam sholat kita harus mendahulukan niat. Karena apa? Niat itu bagian dari sholat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Jika kita tidak mampu berdiri untuk melaksanakan sholat, kita bisa duduk, bisa tidur, bahkan berkedip pun kita bisa. Nah, yang ketiga itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar gitu ya. Nah, yang keempat itu membaca surat Al-Fatihah. Terus kita ruku, i'tidal. I'tidal itu bangkit dari ruku tadi. Nah, yang selanjutnya itu kita sujud. Terus duduk di antara dua sujud. Tumakninah. Nah, kok tumakninah masuk ke dalam rukun sholat sih? Ya jelas, karena kalau kita dalam sholat kita tidak tumakninah itu tidak sah. Karena apa? Masa kita sholat harus terburu-buru gitu ya? Itu nggak boleh. Nah, terus yang selanjutnya itu tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir, terus membaca sholawat kepada Nabi. Terus yang terakhir salam dan tertib. Tertib itu maksudnya berurutan sesuai urutan yang telah diajarkan dari apa tadi? Dari niat sampai salam. Nah, gitu ya. Nah, untuk pengertian sholat itu sendiri, sholat itu merupakan ibadah wajib dan utama dalam Islam yang terdiri dari ucapan dan gerakan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dilakukan untuk beribadah kepada Allah sesuai ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sholat itu sendiri termasuk rukun Islam yang kedua dan wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Gitu. Dalam melaksanakan sholat tentu kita harus memahami apa itu syarat dan rukun sholat. Pada materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang syarat sholat. Nah, syarat sholat itu sendiri yaitu merupakan hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan sholat agar sholatnya itu sah. Dan jika syarat tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Syarat-syarat sah sholatnya itu yang pertama itu Islam. Nah, dalam melaksanakan sholat kita harus
beragama Islam. Jadi kalau kalau agamanya tidak Islam tidak boleh sholat ya Bu? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Dalam di dunia ini kan nggak cuma satu agama saja ya, kita berbeda-beda agama, jadi cara ibadahnya pun berbeda gitu. Yang kedua, kita harus berakal sehat, harus berakal. Yang ketiga kita balik dewasa. Jadi kalau anak kecil nggak boleh sholat ya Bu. Nah, kalau anak kecil itu tidak diwajibkan sholat, tetapi diwajibkan untuk belajar sholat. Nah, yang selanjutnya yaitu suci dari hadas dan najis. Ketika kita harus berwudu dulu, dari pakaian, dari tempat, terus pakaian, tempat, dan badan kita harus suci dari hadas dan najis, dan harus sudah masuk waktu sholat. Yang terakhir, kita harus menghadap kiblat gitu ya. Mungkin cukup untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin ada teman-teman atau anak-anak yang mau menjelaskan ulang atau mereview kembali materi yang telah Ibu sampaikan dari pembelajaran awal tadi sampai akhir. Mungkin ada. Untuk nanti yang bisa menjelaskan ulang ke depan akan Ibu kasih nilai plus, akan Ibu kasih tambahan nilai untuk kalian bagi siapa yang berani maju ke depan. Kalau tidak ada, Ibu akan menunjuk salah satu dari teman kalian untuk menjelaskan ulang materi yang telah Ibu sampaikan tadi, untuk sepemahaman kalian saja. Tidak harus banyak, intinya dari materi yang kalian pahami saja. Ayo, kamu maju ke depan untuk menjelaskan ulang dari materi yang telah Ibu sampaikan. Untuk yang lainnya bisa mendengarkan ya. Jangan ada yang ribut sendiri, jangan ada yang ngobrol sendiri. Nggak boleh ya. Wah, kamu hebat, kamu bisa pede dalam menjelaskan, bisa berani maju ke depan, ditonton banyak murid segini ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari anak-anak? Kalau tidak ada, mungkin baik. Di sini ada yang alhamdulillah, jika sudah paham semua, tidak ada yang ingin ditanyakan. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.